Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Rita Fauzia, MPD. Saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kampar. Saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 1 Kampar Kiri Tengah. Hari ini saya ditemani oleh Bu Maya RP Susanti SPD, PP saya yang super lah, tidak bisa saya ungkapkan. Selanjutnya saya juga ditemani oleh Bu Nurbaini SPD, guru fisika di SMA Negeri 1 Kampar Kiri Tengah. Assalamualaikum Ibu, apa kabar Ibu kedua-duanya? Alhamdulillah baik ya. Baik Bu Maya, kami akan melanjutkan percakapan. Bu Nur, terkait dengan pelaksanaan observasi di kelas fisika ya, tempoh hari yang kita lagi lakukan. Hari ini saya akan berbincang kembali dengan Bu Nur Baiti terkait dengan proses observasi pada pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas fisika dengan tujuan untuk mengevaluasi gitu ya Bu, apa proses yang sudah terjadi tersebut gitu. Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan, bagaimana perasaan Bu Nur Baiti ketika pelaksanaan observasi tersebut? Alhamdulillah, perasaan saya adalah senang dan bahagia karena dalam pembelajaran saya dibimbing oleh dan juga dipantau oleh guru penggerak CGP yang kita tahu bahwa mereka punya ilmu yang banyak tentang pembelajaran ini. Saya sangat bahagia sekali. Alhamdulillah, bahagia saya dan berinteraksi dengan CGP. Memang tidak salah ini waktu kurikulum kami dianggap sama Kepsek baru nih Bu Maya. Biasanya guru-guru kan kalau diobservasi takut dia gitu. Kalau ini bangga dia, senang, alhamdulillah, luar biasa. Oke Bu Nur, bagaimana dengan area pengembangan yang sudah Ibu rencanakan sebelumnya? Apakah sudah tercapai dengan baik rasanya? Area pengembangannya alhamdulillah boleh dikatakan sudah tercapai Bu. Dari segi pengetahuan alhamdulillah boleh dikatakan 80% lebih siswanya sudah menguasai materi dengan baik. Dari segi keterampilannya pun anak-anak sudah menguasai. Yang kemarin kita laksanakan adalah virtual lab ya Bu ya. Kemudian dari sikap pun siswa pun sudah mulai berkembang dengan baik. Jadi area pengembangan kognitif, keterampilan ataupun sikapnya sudah tercapai. Gitu. Ada nggak rasanya menurut Ibu hambatan atau kekurangan di dalam proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Yang namanya hambatan pasti ada. Iya, pasti ada. Tidak mungkin tidak ada hambatan. Ya, selama pembelajaran itu sedikit kendala yang saya hadapi adalah dari segi kerjasama siswa, di mana dalam kerja kelompok itu ada beberapa siswa sebetulnya yang kurang aktif di dalam kelompoknya. Contoh, karena di saat waktu itu kita pakai virtual lab, berarti kan kita pakai laptop, aplikasinya kita instalkan di laptop. Otomatis yang aktif itu misalkan 5 orang per kelompok, yang mungkin 3 orang yang aktif di depan laptopnya, 2 orang sibuk dengan urusannya sendiri gitu ya. Jadi Bu, dari yang Ibu bila sampaikan tadi masih ada kekurangan ya yang perlu dibenahi gitu. Apakah Ibu sudah menggali itu kok bisa terjadi ya? Atau saya harus bagaimana biar ini ada solusinya gitu? Menurut pemahaman saya sedikit yang memacu mereka kurang aktif itu karena mungkin ada segi kelemahan dari virtual lab ini dibandingkan dengan percobaan biasa. Kalau percobaan biasa yang menggunakan alat sebenarnya mungkin beberapa siswa itu langsung aktif, ada yang megang alatnya, ada yang ngambil datanya, ada yang alatnya kan tidak satu. Kalau seandainya praktikumnya biasa Bu, tapi kalau virtual lab ini memang aplikasi dia gitu. Jadi itu sedikit mungkin penyebabnya gitu. Berarti diferensiasi proses yang harus Ibu perbaiki gitu ya. Jadi apa rencana Ibu nih ke depannya? Rencana saya kalau seandainya materi itu memungkinkan dan alatnya mendukung untuk percobaan dengan alat yang sebenarnya ya pakai itu. Tapi kalau seandainya tidak mendukung alatnya, ya pakai virtual lab. Ternyata virtual lab itu ada kekurangan. Ada sedikit kekurangan. Yang bukan berarti tidak bisa kita pakai. Tapi yang namanya teknologi kan kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Iya. Maksud saya gini Bu, kan tadi nih Ibu nih kalau
kalau bisa peralatan, kira-kira biar ada seperti apa sih gitu? Apa yang akan Ibu lakukan gitu? Saya akan mengajukan, makanya saya sering mengajukan ke bendahara tentang pengadaan alat-alat labor itu. Oh, akan diajukan segera ke bendahara ya. Kebutuhan untuk labor. Yang saya garis bawahi mungkin tidak hanya di kelas Ibu saja ya. Saya rasa semua guru pun mengalami hal yang sama gitu. Seperti siswa itu seperti numpang aja di kelompok duduk manis, ada seperti itu. Nah, kira-kira menurut Ibu solusi terbaik ada nggak lagi selain dari alat tadi? Tentu kita kan di kelompok itu anak-anak itu kan juga kita nilai Bu, ada nilai kelompok, ada nilai pribadinya. Nah nanti nilai pribadi anak itu kan otomatis kita akan nilai siapa yang aktif. Makanya kita bawa lembar observasinya di lengkap. Jadi kita harus ngasih tahu ke anak, nanti penilaian pada pembelajaran ini ibu akan melakukan penilaian di samping penilaian kelompok, ibu juga akan melakukan penilaian per pribadi masing-masing. Jadi Ibu akan menyampaikan. Iya. Kemarin sudah Ibu lakukan apa belum? Belum, sudah maksimal atau belum maksimal? Belum ya, belum. Sudah tapi belum maksimal. Belum maksimal. Oke. Jadi perlu ada penekanan. Jadi kira-kira rencana Ibu ini, apakah Ibu menunggu tahun depan lagi untuk melaksanakannya atau Ibu implementasikan ke materi yang akan datang ini? Kalau untuk materi yang kemarin, berarti akan saya implementasikan pada tahun yang akan datang. Kayaknya saya nggak sabar tahun depan lagi. Mudah-mudahan kalau untuk materi lain, mungkin saya akan coba Bu, untuk materi lain untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Dan juga apa lagi tadi akan memberitahu, berarti di situ ada KSE-nya ya, kompetensi sosial emosional, ada kesadaran diri di situ akan Ibu sampaikan gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Nur. Saya udah nggak sabar nih, mudah-mudahan ada kesempatan saya lagi masuk ke kelas Bu Wakakurikulum untuk mengobservasi gitu. Dengan senang hati Bu Rita, saya senang sekali dipantau oleh guru-guru CGP-nya, ilmu sangat banyak. Aduh, amin. Oke, kita cukupkan di situ aja dulu Bu Nur Baiti percakapan pasca observasi kita. Sekarang kita minta umpan balik dari Bu PP yang akan memberi pencerahan kepada kita. Tentu saja kalau Bu Nur Baiti tadi CGP-nya ilmunya banyak, tentu PP-nya lebih banyak lagi gitu. Sangat dinanti ilmunya Bu. Umpan baliknya ya, coachingnya sudah luar biasa. Coach dan coachee sudah memahami apa yang dibahas, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh coachee dapat mengetahui apa sih sebenarnya kendala saya. Dari kendala sudah mengetahui apa solusi yang harus kita lakukan untuk menghadapi atau menyelesaikan permasalahan. Kemudian juga sudah ada komitmen dari coachee dan coach ya, antara coachee dan coach, kapan nih kekurangan ini akan dilakukan perbaikan. Tentunya kalau yang tahun depan kan jangka waktu yang panjang, Bu Rita sebagai coach bisa memantau coachee pada pertemuan berikutnya. Kan tadi ada tuh pernyataan, tapi di pertemuan berikutnya saya segera akan memperbaiki. Nanti apa yang disampaikan oleh coachee, Bu Rita bisa lihat kembali, benar nggak apa yang disampaikan coachee rencana saat ini terrealisasi di pertemuan berikutnya. Mungkin antara coach dan coachee bisa janjian kembali kapan nih, atau coachnya bisa sampaikan kembali, Bu kemarin kan saya sudah coaching nih pada saat observasi yang pertama ini kelemahannya, lalu dipantaulah oleh atau dilakukan observasi oleh Bu Rita, kemudian ada proses coaching hari ini, lalu setelah itu selesai kan kita nyatakan selesai kemarin ya, ada lagi permasalahan yang baru, berarti kan yang baru yang mana yang ingin dilihat, benar nggak apa yang jadi komitmen ini terrealisasi. Jadi itu yang dibicarakan pada pra-observasi. Nanti Bu Rita lakukan observasi, benar nggak ini terrealisasi, setelah itu lakukan dengan percakapan pasca observasi. Saja kalau pertanyaan-pertanyaannya sudah luar biasa, sudah bagus, karena dari pertanyaan Bu Rita, coachnya bisa menggali apa sih yang ada pada diri saya, apa kelemahannya, apa yang harus saya perbaiki. Kalau kita sudah tahu kelemahan kita sudah tahu memperbaiki, berarti kita kan sudah tahu apa yang akan kita lakukan supaya yang besok lebih baik dari kemarin. Itu saja. Terima
Terima kasih Bu Maya. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin, proses coaching percakapan pasca observasi kita sudah selesai. Terima kasih banyak Bu Maya atas waktunya, Bu Nurbaiti. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak.